Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam buat yang nonton video ini. Di sini kami untuk satu kelompok yang mengatakan saya sendiri, Sukman Harjoyo, lalu ada Ilham Kodri, Anif Retno, dan Faisal Anwar. Di sini kami berempat ingin mendiskusikan mengenai jenis-jenis penerapan satu ilusi pada karya visual. Dimulai dengan karya pertama nih, ada tipografi dengan tulisan HOA. Yang dimana menurut saya ini tuh contoh penerapan dari ilusi itu keluasan ataupun di ilusi iradiasi, karena menurut saya permainan luas bentuk persegi dan lingkaran segitiga ini kayak seolah-olah mereka tuh merepresentasikan bentuk huruf H. Di sini kita bisa lihat persegi itu kayak merepresentasikan huruf A, huruf H, lalu bentuk lingkaran itu kayak huruf O, lalu luas yang segitiga ini kayak seakan-akan itu tuh huruf A. Coba Kodri atau yang lain bisa utarakan Ya, pendapatnya. jadi kalau menurut aku itu masuk iradiasi juga, soalnya dengan di blok penuh kayak persegi lingkaran dengan segitiga itu membuat kayak HOA itu lebih kecil daripada persegi lingkaran dengan segitiga. Ya walaupun mereka itu mengimpresentasikan bentuk yang sama gitu loh. Cuman secara nggak langsung bentuknya yang diwarnai penuh itu menjadi lebih luas. Kalau yang lain gimana? Iya sama. Nah, itu di hurufnya kan nggak terlalu apa? Dia kan kelihatan memanjang kan. Tapi yang ketika dia masuk apa? Bentuk kotak terus lingkaran sama segitiga dia lebih kelihatan besar. Jadi termasuk ilusi radiasi. Hmm. Oke, kira-kira sekian untuk karya tipografi pertama. Lanjut ke karya kedua ini, tipografi kedua. Kalau menurut saya ini Sih. adalah bentuk ilusi kecerahan ya, karena di sini ada permainan gelap terang antara warna hitam, putih, dan abu-abu. Nah, kontras perbandingan antara warna hitam dari warna hitam ke abu-abu lalu ke putih itu jadi kayak ada kesan seolah-olah ada beberapa bagian yang menonjol gitu. Jadi kayak ada menonjol lalu turun lalu naik lalu turun lagi. Jadi warna abu-abu tuh kayak memberi kesan bayangan gitu istilahnya. Coba menurut Kodri atau yang lain? Ya, kalau menurut aku yang tulisan infinity ini tuh masuk ke salah satu ilusi distorsi. Soalnya kayak dia itu terdistorsi ke dalam karena ada jarak-jarak ataupun bentuk-bentuk segitiga itu yang saling tumpang tindih gitu loh, yang saling menjorok ke dalam bentuknya. Kalau menurut yang lain gimana? Kalau menurutku itu termasuk distorsi karena kan di tulisannya kan infinity itu tingginya sama semua kan. Nah, tapi di gambar ini kayak huruf N-nya sama ya huruf N dia kelihatan lebih tinggi dari huruf lain karena itu pengaruh distorsi itu. Hmm. Kalau Apin, menurut Apin gimana? Menurut aku sih ini distorsi soalnya kayak ini ketemu ini terus bentuk kayak perspektif gitulah. Oke, oke. Oke, terus kalau pendapat Lanjut ya. pendapat aku nih, tunggu bentar. Kalau aku kan kayak Oke, lanjut. udah lama-lama ngelihatnya nih. Terus itu kayak segitiganya itu kan ada kayak huruf N yang segitiga N itu ke bawah, terus ada segitiga N yang ke atas. Nah, itu kayak dia itu continue mengarah lebar lagi. Jadi kalau menurut aku ini kayak ada dua persepsi atau dua jenis ilusi ilusi yang dipakainya. Kayak saat yang satu itu ilusi distorsi, satu lagi itu ada ilusi kontinuitas. Hmm, gimana? Nando gimana? Yes. Oke. Kalau masuk ke tipografi yang ketiga nih, ada tulisan font dalam lingkaran warna putih, lalu ada tulisan format. Nah, kalau menurut saya ini adalah permainan ilusi iradiasi ya, karena ada permainan apa warna yang menyebabkan kayak seolah-olah tulisan font yang di dalam warna putih itu kayak lebih kecil dan tulisan warna putih. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Coba Ya, pendapatnya. sama, sama. Kalau kalau menurut aku juga gitu. Soalnya itu kan yang tulisan font itu di dalam dalam lingkaran. Nah, itu secara nggak langsung membuat dia kayak lebih
beda sendiri gitu loh. Beda sendiri tuh kayak lebih gede daripada yang formatis yang tulisan putih. Nah itu kan kalau yang font itu kan di antara yang warna putih, jadi dia lebih ternotis atau terlihat jelas gitu loh daripada yang format. Format itu yang warna putih di antara warna pink yang segitu banyaknya. Oke, karena ya kira-kira pendapatnya kurang lebih sama ya. Jadi untuk tipografi yang ketiga ini termasuk ke ilusi radiasi. Lanjut ke tipografi yang keempat. Coba. Nah, untuk tipografi yang keempat ini menurut saya juga menerapkan ilusi yang mirip sama yang sebelumnya, yaitu ilusi distorsi. Karena di sini ada permainan bentuk di antara huruf V dan huruf I itu bentuknya itu distorsi sehingga seolah-olah ada celah untuk siluet huruf D. Lalu di antara huruf T dan di antara huruf O itu ada kayak seolah-olah bayangan untuk huruf F gitu. Jadi selain teksnya dibaca sebagai victory, dia juga bisa dibaca sebagai defeat gitu. Itu menurut teman-teman lain. Kalau aku sih setuju dengan Ando. Terus ya tambahin dikit, itu juga ada kayak ilusi jarak dengan kontras gitu loh. Soalnya kan kayak P dengan I itu kan jaraknya karena dekat, itu bisa terbentuk kayak huruf D. Nah, kalau menurut yang lain gimana? Mau menambahkan ya, mungkin ada juga ilusi warna di situ. Yang tulisan victory lebih kelihatan daripada tulisan defeat. Jadi ya mungkin itu. Oh iya, karena ada kontras warna hitam ya, beda dari sisanya. Kalau Apin gimana? Ini Apin mau nambahin nggak? Nggak. Lanjut aja, Bob. Oke. Lanjut pada iklan satu, Pin. Nah, Menurut aku ini kontinuitas nggak sih? ya, saya setuju sama Pin, itu masuk kontinuitas. Benar. Tapi ada satu lagi nih, coba Kodri, ada tambahan Kodri yang itu kan. Kalau yang kita bahas. Menurut aku sih ini nih pembahasannya itu nggak dimasukin di Bapak, soalnya nggak tahu juga kenapa ya. Cuman setelah membaca beberapa jurnal artikel itu tuh ada yang namanya apa tadi? Ilusi paradoks. Nah, ilusi paradoks di mana itu kita tuh nggak bisa menemukan ujung dari ilusinya itu. Kayak mereka tuh saling berkesinambungan gitu loh. Nah, yang mana bagian jadi depan? Seolah-olah gambar itu nggak bisa. Ya, seolah-olah gambar tuh bagian depannya yang mana nih, bagian belakangnya mana, ujungnya yang mana nih, kayak nggak ketemu gitu. Ya. Nah, terus kalau untuk kontinuitas itu terletak pada bagian pilar-pilarnya nih, seolah-olah kayak mereka tuh nyambung tapi ya ujung-ujungnya ada paradoksnya gitu, kayak nggak logis gitu gambarnya. Lanjut pada iklan kedua, Pin. Kalau untuk iklan kedua ini menurut saya ada perbedaan perspektif juga ya, karena kalau dilihat dari bagian atas itu seolah-olah kalau ada orang di atas jembatan, tapi kalau dilihat gambar bagian bawah itu kayak malah jadi jalan raya. Jadi menurut saya ini ada dua jenis ilusi yang dimainkan. Yang pertama itu jenis ilusi perspektif, permainan perspektif bolak-balik antara mobil dan orangnya di jembatan. Lalu juga ada paradoks tadi, sama kayak jenis iklan yang pertama. Ya, sama. Terus juga kalau menurut aku itu juga ada Ponzo, itu maybe juga ikut masuk, soalnya kayak jalan yang di bawah itu kayak lebih kecil, padahal itu ukurannya sama gitu loh dengan jalan yang di sebelahnya, jalan yang berbelok. Itu kayak lebih sempit. Oh ya. Karena jalannya yang lurus itu ujungnya tuh sama, tapi ada beda gitu. Jadi kayak ada 3 jenis ilusi yang dimasukin di dalam satu gambar. Oke. Lanjut, Pin, kepada jenis fotografi. Nah, kalau untuk karya fotografi ini ilusinya ini kayak ilusi teknik ya dari segi kameranya, penggunaan lensa kali ya. Nah, jadi dilihat ini mungkin dia pakai lensa yang kayak fish eye gitu, jadi dia kayak belok gitu, jadi seolah-olah kan harusnya gedungnya itu lurus ya, tapi di sini tuh tampak seolah-olah kayak terdistorsi jadi melengkung gitu. Jadi di sini ada permainan dua ilusi, yaitu distorsi dan perspektif. Kalau menurut saya, menurut teman-teman lain gimana, coba kasih pendapatnya. Kalau menurut aku sih ya kalau perspektif masuk, soalnya kayak ujung dari rel kereta itu semakin kecil, padahal ukurannya sama
realitanya ukurannya sama kan, Ya. tapi ujungnya itu semakin Ya. ujung semakin kecil, dan juga ujung setiap bangunan itu kayak melengkung mengecil, padahal ukuran dia lurus ke bawahnya itu sama, memanjang. Orang lain gimana? Ini kayak Faisal Anwar atau Apin mungkin ingin menambahkan. Ya, mungkin sama ya. Dari ilusi distorsi tadi, yang dari kenyataan bahwa gedungnya itu lurus kan, nggak ada yang bengkok-bengkok itu, jadi di sini kelihatan bengkok karena ilusi distorsi. Ya, karena pendapatnya kurang lebih sama, kita lanjut pada jenis karya selanjutnya, yaitu kebaya. Coba, Pin. Nah, kalau untuk yang kebaya ini, menurut saya ilusi yang dimainkan itu ilusi warna sama kontras sih. Karena kalau dilihat ini pada kebaya yang pertama itu kayak seolah-olah karena warnanya pink sama coklat ya, karena senada tuh jadi kayak nggak ada kontras yang timbul gitu. Karena jadi kayak mereka tuh baju kebaya sama rok batiknya itu kayak nyambung. Sedangkan untuk jenis batik yang kedua ini karena dia warna putih, kontras dan berbeda dengan warna roknya itu, jadi seolah-olah kayak ada sangat jauh berbeda gitu. Transisinya tuh kayak nggak smooth gitu. Jadi kurang lebih itu sih menurut saya ya, ilusi yang dimainkan di jenis kebaya ini. Coba Kodri atau yang lain. Ya, kalau aku ada tambahan dikit. Kalau menurut aku itu di batiknya itu, di batik yang dipakai untuk rok itu dipakai juga ada ilusi muller. Soalnya motifnya kan beda ya. Nah, motif yang memanjang atau yang menyamping gitu membuat sang model ini kayak lebih luas kakinya ataupun postur badan itu lebih luas. Sementara yang motifnya rada rapet itu tuh sangat kayak langsing banget gitu loh tibanya. Oh iya setuju. Kalau Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Nah, mungkin dari warna kulit ya, itu ada ilusi kecerahan dari bajunya. Jadi yang pakai kebaya warna pink lebih terlihat gelap daripada yang pakai kebaya warna putih. Berarti ada masuk di lanjut kontras. Lanjut gak? Ya. Logo pertama. Ini mungkin Kodri ingin memulai. Nah, kalau menurut aku yang logo satu ini tuh ada masuk di ilusi radiasi. Soalnya di bagian sebelah kanan atau yang warna hitam itu kayak dua garisnya itu lebih panjang daripada yang garis hitam di sebelah kiri. Padahal itu kalau diukur ataupun kita lakukan pengukuran digital, kayaknya itu emang sama gitu loh, dan presisi banget. Tapi karena ada background hitam yang melindungi garis putihnya, secara nggak langsung itu kayak bikin garisnya lebih panjang. Kalian gimana? Nando? Kalau kedalaman nggak sih? Apin dulu. Apin? Coba Pin, ngomong. Kedalaman, kalau aku sih kedalaman sih. Iya nggak? Nah, kalau menurut aku, kedalaman itu tuh timbul gara-gara ada permainan iradiasi. Jadi di sini untuk karya logo pertama ini tuh kedalaman, jadi seolah-olah itu kayak logo tuh kayak membentuk 3 dimensi gitu. Itu tuh ada permainan. Pertama itu kontras ya, karena kontras karena warna hitam sama putih. Lalu iradiasi juga sama yang kayak kalau dibilang kayak karena background keseluruhan kalian kan putih ya, putih luas gitu kan, persegi putih. Terus ada warna hitam yang kayak huruf W, lalu ada 2 garis hitam. Nah, karena backgroundnya putih, seolah-olah kayak yang hitam itu kayak lebih gimana ya bicara ngomongnya? Warna yang hitam yang W itu tuh kayak lebih kecil dibandingkan siluet putih yang timbul di sebelahnya. Jadi karena ini logo jenis apa? Logogram ya? Apa sih? Apa ini kok jenis logo kok yang gini kok? Aku lupa deh. Jenis logo yang kayak gini namanya apa? Yang siluet gitu. Pokoknya jenis logo yang siluet gini tuh biasa emang memainkan ilusi iradiasi. Jadi kadang tuh ukurannya sama, tapi karena dia kontras warna hitam sama putih, jadi seolah-olah ukuran itu lebih kecil dibandingkan yang sebelahnya gitu. Ya, menurut Aan gimana? Faisal Anwar gimana? Ya, kurang lebih sama lah, sama yang kalian bicarain tadi. Terus juga aku kayak nambahin gini, bentar. Itu tuh logo satu ini tuh di bagian gelap atau di bagian W atau yang background hitamnya itu ada juga dimasukkan ilusi kecerahan. Soalnya kayak membentuk 3D gitu loh tibanya. Semakin memperjelas kalau ini bentuknya 3 dimensi. Dengan adanya gradasi itu. Udah lanjutin logo kedua terakhir.
Nah, menurut Kalau untuk yang ini, siapa dulu nih? Aan bang, maybe Aan bisa. Oh ya, Aan belum mulai nih, coba Aan, mulai duluan. Dilihat dari logo ini, mungkin ada beberapa itu ya, ilusi. Yang pertama ada ilusi kecerahan, kemudian ilusi kedalaman, sama ilusi warna. Jadi kalau dilihat dari ilusi kecerahan itu bagian dalam logo M ini kan ada kayak huruf V kan, dia lebih gelap gitu dari samping-sampingnya itu. Itu juga ada ilusi warna, dia lebih kontras kan dari yang lain kan, yang bagian V-nya tadi. Terus juga ilusi kedalaman di bagian kaki-kaki hurufnya tadi. Udah gitu aja. Mungkin ada yang Makanya mau kalian nambahin? tahu nggak itu yang kayak contohnya dari ilusi vertikal, tahu nggak? Kan semuanya itu masuk semua kan yang di materi, tapi kalau vertikal nggak nemu tuh contohnya apa ya, tahu nggak? Aku juga nggak begitu fokus ke yang vertikal sih, emang kayak kurang fokus ke situ. Mungkin yang lain tahu mungkin contoh yang vertikal. Kalau vertikal Kayaknya kalau yang di karya yang ini kayaknya nggak ada deh. Apa emang ada? Aku yang lihat mungkin. soalnya kayak ya di beberapa contoh di Bapak itu ada beberapa yang emang ilusinya tuh nggak dibahas sama Bapaknya, tapi di contohnya itu ada. Bapak itu masukin contohnya ada gitu. Kayak yang iklan satu tadi. Iya. Kira nggak? Padahal Jadi mungkin yang vertikal kalau ya lanjut. mungkin menurut aku ya, yang ilusi vertikal tuh mungkin ada tapi nggak diterapin di karya-karya tadi yang kita bahas mungkin. Mungkin di karya-karya lain mungkin ada. Nah, kalau untuk logo 2 nih, balik ke pembahasan. Kurang lebih menurut saya sama kayak Aan. Jadi di sini tuh ada ilusi kecerahan. Nah, jadi dari permainan kecerahan ini timbullah efek kayak kedalaman gitu. Seolah-olah yang bagian V di tengah itu kayak di bawah, sedangkan yang warnanya cerah itu di atas. Karena ada permainan yang sisa warna tadi, gelap terang. Jadi yang warna terang itu seolah-olah di atas, yang gelap itu seolah-olah di bawah. Itu sih menurut saya. Iya, setuju sih kalau bagian itu setuju. Ya, karena itu aja karya yang dibahas. Mungkin pembahasan kami sampai sini saja. Terima kasih buat yang udah nonton. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngomong apa aku anjir?